yang perlu ditingkatkan itu keberpihakan anggaran ya. Jadi kalau sekarang itu mungkin baru dikasih telurnya 1 begitu ya. Jadi harusnya dikasih telurnya 3 lah begitu. Pemahaman bahwa daripada dipakai beli daging atau beli susu, makan makanan bergizi, ya lebih baik mungkin dibelikan sesuatu yang mungkin itu menurut mereka lebih bermanfaat. Salah satu penyebab dari pernikahan dini itu kan kekurangan literasi mereka di dalam membina mahligai rumah tangga. Di tengah arus perubahan zaman dan kompleksitas tantangan masyarakat, hadir sosok pemimpin muda yang menginspirasi, visioner, dan berdedikasi tinggi. Puguh Widji Pamungkas lahir di Malang, 30 Oktober tahun 1984, beliau menapaki perjalanan hidup dari akar pendidikan yang kuat dan semangat pengabdian sejak dini. Mengawali pendidikan di SDN 3 Sukoanyar Wajat, kemudian melanjutkan ke SMPN 1 Wajat dan SMAN 1 Gondang Legi. Puguh muda telah menunjukkan tekad yang besar untuk terus berkembang. Ketertarikannya pada ilmu pengetahuan membawanya menempuh pendidikan S1 Kedokteran Hewan di Universitas Udayana Bali. Dilanjutkan dengan Magister Manajemen SDM di STI Malang Kucekwal, hingga akhirnya meraih gelar Doktor Ilmu Sosial dari Universitas Merdeka Malang. Saat ini, beliau mengabdikan diri sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dengan fokus pada pembangunan masyarakat berbasis kolaborasi, inovasi, dan pemberdayaan. Di luar tugas legislatif, Dr. Puguh aktif dalam berbagai organisasi strategis. Ia menjabat sebagai Presiden Nusantara Gilang Gemilang, sebuah NGO yang fokus pada pengembangan sosial dan budaya. Regional Vice President Jenpro Jatijaya, wadah para wirausaha global. Ketua ISMI Malang Raya mendorong kemajuan ekonomi umat. Ketua 3 ICME Orda Kabupaten Malang sebagai motor intelektual Muslim, serta pengurus aktif di IMA Chapter Malang, PDHI Jatim II, dan ASKA PSSE Kabupaten Malang. Sebagai bentuk nyata pengabdian, ia mendirikan Puguh Foundation dan Forum Masjid Inisiatif, dua lembaga yang berperan penting dalam pemberdayaan masyarakat dan spiritualitas umat. Sosoknya adalah representasi pemuda bangsa yang terus melangkah, memberi arti, dan menyalakan harapan. Dengan semangat kolaborasi dan nilai-nilai kebangsaan, Dr. Puguh Widji Pamungkas hadir untuk membangun masa depan Jawa Timur yang lebih maju dan berkeadilan. Dr. Puguh Widji Pamungkas, dari rakyat untuk rakyat, bersama rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Tribuners, kembali lagi bersama saya Cindy, News Anchor Tribun Jatim Network dalam program podcast DPRD Jawa Timur Gebrakan Wakil Rakyat. Dan untuk saat ini, Tribuners, di episode kali ini, kita akan membahas tentang upaya penanggulangan stunting di Jawa Timur. Ini akan saya bacakan sebentar data yang sudah ada nih dari tahun 2022. Berdasarkan survei Status Gizi Indonesia atau SSGI, di tahun 2022, angka stunting di Jawa Timur tercatat sebesar 19,2%. Meskipun angka ini mengalami penurunan, sejumlah kabupaten seperti Jember, Situbondo, dan Bondowoso masih memiliki prevalensi di atas 30%. Namun juga ada kota yang seperti Surabaya berhasil mencatat angka stunting terendah se-Indonesia yaitu 4,8%. Dan perlu diketahui Tribuners bahwa stunting disebabkan oleh banyak faktor, mulai dari akses pangan bergizi, pola asuh, sanitasi hingga kondisi sosial ekonomi. Dan pemerintah Provinsi Jawa Timur telah melakukan berbagai intervensi lintas sektor sesuai program nasional untuk menekan angka stunting. Dan saat ini kita akan membahas lebih lanjut tentang upaya penanggulangan stunting di Jawa Timur dengan Dr. Puguh Widji Pamungkas, anggota Komisi E DPRD Jawa Timur. Selamat datang, Dr. Puguh.
Terima kasih Mbak Cindy. Iya, ini tadi saya sudah bacakan sebentar data di tahun 2022 ya dok ya. Mm-mm. Ini mungkin ada data terbarunya dok tentang angka stunting di Jawa Timur dokter. Iya, data terbaru itu kalau tidak salah Mhm. kemarin hasil rapat kita dengan Dinas DP3AK Provinsi Jawa Timur, prevalensi stunting di Jawa Timur itu sudah turun. Oke. Ya, dari angka 19,2% ya tadi Aha, ya. mhm. Sekarang sudah di angka 14,7% Oh, di lumayan iya 2024 ya jauh. data terakhir. Jadi saya pikir ini salah satu potret keberhasilan pemerintah ya di dalam mengawal program stunting yang memang stunting ini menjadi ancaman bagi demografi dan bagi keberlangsungan bangsa kita begitu. Baik, dokter. Terus bagi dokter sendiri untuk melihat kebijakan dari pemerintah Jawa Timur nih dokter untuk menanggulangi stunting itu seperti apa yang saat ini? Ya, saya pikir karena stunting ini adalah isu nasional, jadi tidak hanya isu lokal di Jawa Timur. Jadi kolaborasi yang apik sudah dilakukan oleh Pemprov Jatim ya bekerja sama dengan pemerintah pusat melalui program-program yang memang program yang dimiliki oleh pemerintah pusat ditambah dikuatkan dengan apa yang dimiliki oleh pemerintahan Provinsi Jawa Timur, terutama dalam hal keberpihakan anggaran untuk mensupport menguatkan apa-apa yang sudah menjadi program dari pemerintah pusat di dalam menurunkan prevalensi stunting tadi itu. Salah satu contohnya misalkan di program Pemprov Jatim yang sekarang itu kan ada istilah Nawabakti Satya. Salah satunya itu ada Jatim Sejahtera, ada Jatim Cerdas, ada Jatim Sehat. Yang di dalamnya itu beririsan dengan program untuk menurunkan prevalensi stunting. Ya, Oke. jadi meningkatkan literasi masyarakat Mhm. terkait dengan terkait dengan pentingnya makan makanan bergizi, lalu kemudian sanitasi di rumah mereka masing-masing, termasuk juga kemudian intervensi dalam bentuk bantuan yang diberikan kepada mereka yang masuk di dalam kategori desil 1 sampai desil 3 begitu. Oke, ini tadi sudah dibahas sedikit tentang distribusi anggaran, Dok. Mhm. Menurut Dokter Puguh, distribusi anggaran daerah yang dialokasikan untuk program penanggulangan di stunting di Jawa Timur itu apakah sudah tepat atau seperti apa, Dok? Saya pikir sudah luar biasa ya. Meskipun memang kalau kita berbicara kecukupan, Jawa Timur ini kan 41,9 juta penduduknya. Mhm. Kabupaten kotanya paling banyak se-Indonesia, 38 kabupaten Iya. kota. Jadi antara kalau tadi Mbak Cindy sempat singgung Surabaya itu prevalensinya 4,8 ya tadi ya. Iya. Mhm. Terendah. Terendah di Mhm. Indonesia. Antara pusat kota di Surabaya dengan daerah-daerah yang mungkin tadi sempat disinggung Situbondo, Bondowoso, memang terjadi disparitas yang sangat luar biasa gitu. Oke. Nah, ini saya pikir memang tantangan yang perlu difikirkan bersama begitu kira-kira bagaimana pola kolaborasi intervensi anggarannya itu antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten kota, terutama mereka-mereka yang masih prevalensi stuntingnya itu cukup tinggi begitu, masih di angka di atas 20% lah sebagaimana standar WHO. Ini saya pikir perlu perlu intervensi, perlu pemikiran yang khusus Mhm. terutama daerah-daerah di Jawa Timur yang memang prevalensinya masih sangat tinggi sekali. Misalkan dalam bentuk kebijakan anggaran yang tepat sasaran, mengena, ya langsung menjadi solusi terhadap meningkatnya prevalensi tadi itu atau menurunnya prevalensi tadi itu. Mhm, mhm. Dan selama ini memang sudah tepat, tapi mungkin bisa lebih lagi untuk Mm-mm. ditingkatkan ya, Dok, ya? Jadi saya pikir memang harus dibedakan gitu Iya, iya. antara daerah-daerah yang memang dia secara fiskal ini sudah mampu, sudah Mhm. siap, secara literasi masyarakat, tingkat intelektualnya juga sudah mumpuni dan sebagainya. Ini tidak bisa disamakan dengan daerah-daerah yang mungkin ring satunya ibu kota provinsi Jawa Iya. Timur, mungkin ya Surabaya, Gresik, Malang. Ini kan secara intelektual mereka sudah sangat cukup mengerti begitu betapa pentingnya memastikan anak-anak kita ini terbebas dari stunting. Tetapi kalau daerah yang cukup jauh dari lingkar terdekat ibu kota provinsi ini memang menjadi kekhawatiran gitu. Makanya keberpihakan anggaran tadi itu saya pikir perlu. Misalkan kalau memang isunya itu adalah meningkatkan atau menurunkan prevalensi stunting dalam waktu tertentu, Mhm. maka harus dibuat program termasuk alokasi anggarannya juga untuk itu begitu.
Jadi Oke. misalkan kayak sekarang ini kan pemerintah pusat sedang menggalakkan makan bergizi gratis, yang Mhm. salah satu alasan terkuatnya juga ingin apa namanya, ingin menurunkan prevalensi stunting nasional begitu. Iya. Nah, saya pikir keberpihakan daerah, Mhm. keberpihakan fiskal provinsi ataupun daerah untuk mensupport program itu, saya pikir juga harus dilakukan, gitu. Supaya juga ini seiring begitu. Jadi pemerintah pusat sudah memiliki program itu, Iya. disupport sekalian dengan apa namanya, keberpihakan fiskal daerah terhadap menurunkan prevalensi stunting tadi itu. Oke. Tadi juga dokter sudah membahas sedikit tentang programnya, mungkin bisa dijelaskan lagi Dok, program yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah daerah itu, Mhm. apa saja dan menurut dokter itu, apa yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan Dok? Saya pikir salah satunya itu kayak intervensi ke posyandu-posyandu ya. Oke. Posyandu baik posyandu ibu hamil ataupun posyandu anak-anak balita. Mhm. Di mana di situ memang titik rawan terjadinya stunting tadi itu. Stunting itu kan ada tiga. Mhm. Satu, dia secara kesehatan terganggu, imunitasnya terganggu atau kurang kurang imun ya. Kemudian secara fisik dia pendek Oke, begitu. ya. Kemudian yang ketiga, secara kapasitas intelektual dia juga terbelakang begitu. Mhm. Nah, titik rawannya itu adalah ketika bayi itu mulai di dalam kandungan si ibu hamil sampai dia ini lahir di masa-masa balita itu. Itu Mhm. kan golden age yang memang harus benar-benar dimitigasi bagaimanakah supaya mulai dari ibu hamil, bayi di dalam kandungan itu sudah tercukupi kebutuhan gizinya sampai kemudian dia ini si bayi ini lahir begitu di masa-masa balita itu. Nah, sekarang saya pikir sudah ada kan program yang langsung menyentuh ke posyandu-posyandu itu Mhm. untuk ibu-ibu hamil, untuk balita dan sebagainya. Saya pikir perlu mungkin apa namanya, yang perlu ditingkatkan itu keberpihakan anggaran ya. Oke. Jadi kalau sekarang itu mungkin baru dikasih telurnya satu begitu ya. Jadi harusnya dikasih telurnya tiga lah begitu. Oh, iya, Atau iya, dikasih iya. tambahan susu atau dikasih tambahan vitamin apa untuk ibu hamil Mhm. yang mungkin sekarang itu hanya bisa dikonsumsi ketika dia datang ke posyandu itu untuk 2-3 hari. Ini mungkin bisa dikasihkan dalam waktu sebulan dan sebagainya. Nah, ini yang saya pikir perlu ditingkatkan begitu. Iya, oke, karena memang, mmm, perlu dari, ibu hamilnya ya, Dok, ya? Mhm, Maksudnya kalau itu kan memupuk, gizi, mhm, memupuk, masa memupuk bahasanya? Jadi anak, gizinya anak yang dari dalam kandungan sampai mhm. akhirnya keluar bukan hanya, sehat secara fisik, tapi juga, Tercukupi gizinya, tercukupi betul. semuanya. Termasuk juga yang sekarang sudah dilakukan dan perlu ditingkatkan menurut saya program penyuluhan. Penyuluhan, oke. Penyuluhan-penyuluhan ini edukatif ini salah satu cara mitigatif ya Mhm. kepada membangun awareness ini kan sangat penting. Iya, Karena kita tahu disparitas intelektual masyarakat Jawa Timur ini cukup luar biasa gitu Kak. Masyarakat tengah kota besar, dengan iya. pedesaan, masyarakat di pedesaan yang masih menganggap bahwa ya makan daging, makan telur itu adalah sesuatu yang sakral itu kan Mhm. masih terjadi ya. Iya, betul. Kalau bahasanya orang Malang mungkin eman-eman gitu ya, maka itu kan mungkin masih terjadi. Nah, Iya. edukasi yang komprehensif melibatkan semua stakeholders masyarakat ini saya Mhm. pikir penting. Kalau dalam konsep pentahelix itu mungkin melibatkan kampus, akademisi, Sih. melibatkan ormas, melibatkan apa namanya media massa untuk melakukan campaign terhadap betapa pentingnya kita mengawal isu stunting ini saya pikir perlu dilakukan begitu. Jadi memang bukan dari kayak puskesmas atau nakes saja peran ini ya, Dok, ya, Mhm. pentingnya? Jadi menurut saya nggak bisa. Jadi Mhm. memang harus membangun kesadaran itu kan nggak bisa dalam waktu instan, Iya. ya kan. Membangun kesadaran ini butuh waktu yang cukup lama, diulang-ulang, dinarasikan terus, Mhm. sehingga menjadi sebuah kesadaran begitu. Iya. Oh, kalau untuk saat ini, Dok, peran puskesmas atau, nakes di Jawa Timur itu seperti apa, Dok? Ya saya pikir salah satu program yang dimiliki oleh Puskesmas Mhm. ya di seluruh kecamatan di Jawa Timur itu kan salah satunya program preventif promotif. Oke, Ya, seperti apa itu? di Puskesmas itu ada namanya selain kuratif ya. Aha. Kuratif itu kan mengobati. Iya, Di heeh. Puskesmas itu ada program preventif promotif. Preventif itu pencegahan, promotif itu campaign. Oh, Ya, I see, iya, iya. campaign kesehatan. Mhm. Kalau dalam konteks stunting berarti dia melakukan preventif
preventif pencegahan supaya ibu-ibu hamil, bayi yang sedang di dalam kandungan dan balita yang sudah lahir itu tidak stunting. Maka dia punya program-program preventif. Nah, promotifnya bagaimana? Mereka melakukan penyuluhan gitu. Nah, mungkin meskipun hari ini tuh kan sudah ada terbentuk namanya kader kesehatan desa ya. Di desa-desa itu kan sekarang ada kader kesehatan desa, relawan-relawan kesehatan itu yang dibentuk oleh Dinas Kesehatan. Saya pikir ini langkah yang cukup bagus ya yang dilakukan oleh pemerintah. Tinggal bagaimanakah ini terus intensitasnya itu dikuatkan betul begitu. Sehingga memang ya saya pikir turunnya prevalensi stunting Jawa Timur dari 19,2 menjadi 14,7 itu saya pikir ini salah satu wujud keberhasilan ya tadi itu Puskesmas, kader kesehatan desa kan langsung mereka ini kan ujung tombak. Iya, betul. Di lokus paling kecil di mana mereka berjumpa dengan ibu hamil, dengan balita yang baru lahir, dengan balita yang sedang golden age dan sebagainya. Sehingga benar-benar memang program preventif promotif tadi itu berjalan dengan baik, begitu. Oke, Dok, kemudian sejauh mana sih Dok keberhasilan program aksi cegah stunting yang selama ini sudah dijalankan oleh pemerintah daerah? Ya, saya pikir tadi itu ya, salah satu wujud keberhasilannya itu kan turun prevalensinya, meskipun masih di atas 10%. Tapi paling tidak ini wujud dari satu titik wujud keberhasilan begitu. Meskipun memang ya kita harus tetap menggiatkan kolaborasi dan kerjasama itu tadi, karena tadi itu kalau kita ini berkaca kepada continuous generasi di Jawa Timur, anak-anak kita 10, 20, 30 tahun lagi, apalagi sekarang isunya menyambut Indonesia Emas 2045, maka kan kita harus benar-benar menyiapkan secara terus-menerus program untuk cegah stunting itu. Supaya anak-anak kita yang hari ini sedang balita, sedang di dalam kandungan, mereka tumbuh menjadi generasi yang cerdas, ya, kuat, ya secara fisik kuat, secara kesehatan paripurna, dan secara kapasitas intelektual memang memadai begitu. Baik, Dok, ini kan tadi dokter sudah bahas juga beberapa pentingnya peran puskesmas dan nakes dalam hal pengurangan stunting ini. Kemudian kalau misalkan untuk masyarakat lain nih Dok, itu gimana sih Dok cara untuk meningkatkan literasi gizi mereka? Saya pikir itu penting juga ya. Tadi yang saya sebut di dalam konsep pentahelix itu ada salah satu unsur masyarakat atau ormas yang memiliki peran yang sangat signifikan di dalam membangun awareness-nya masyarakat terkait dengan isu kecukupan gizi itu. Karena memang tidak bisa dipungkiri masyarakat kita yang dalam tanda kutip masih tradisional itu masih belum menyadari 100% betapa pentingnya misalkan minum susu, betapa pentingnya misalkan makan daging, betapa pentingnya misalkan makan telur, dan sebagainya. Jadi makanan bergizi ini, sumber protein ini, mereka anggap sebagai sesuatu barang yang mewah, yang itu mungkin cukup sesekali aja begitu. Padahal kalau kita mengadopsi dalam sudut pandang menurunkan prevalensi stunting, kecukupan gizi itu ya harus diasupkan kepada anak-anak kita secara kontinus, secara terus-menerus. Nah, peran masyarakat, peran tokoh masyarakat, peran ormas di dalam membangun awareness itu saya pikir sangat penting sekali. Makanya petugas kesehatan, puskesmas, dinas kesehatan ini memang harus bekerja sama, terutama menggandeng tokoh-tokoh masyarakat, simbol-simbol masyarakat. Kalau sekarang sudah diwakili oleh kader kesehatan desa, tetapi menurut saya penting juga untuk melibatkan tokoh masyarakat di dalam mengkampanyekan terkait dengan betapa pentingnya makan makanan yang bergizi, kira-kira begitu. Baik, tapi kalau misalkan kita lihat di lapangannya Dok ya, bagi beberapa orang makan daging, telur itu kan menjadi hal yang biasa. Cuman banyak juga yang dari secara kondisi ekonominya kurang juga, itu mereka akan bilang kayak ya memang ini mewah gitu bagi mereka. Itu betul-betul seperti memang nggak ada uang ya gitu maksudnya. Ya makanya sekarang ini kan kalau kita berbicara intervensi pemerintah terhadap kebijakan itu kan luar biasa, Mbak. Ada istilahnya kalau di Kementerian Sosial itu jaminan sosial sepanjang hayat.
Jadi ini mulai ada, itu kan program Astacitanya Pak Presiden Prabowo ya. Dan ini diturunkan di Jawa Timur lewat programnya Pemprov Jatim yang namanya Nawa Bakti Satya itu. Yang tadi saya sebutkan, ada Jatim Sejahtera, ada Jatim Cerdas, ada Jatim Sehat. Ini yang beririsan dengan isu stunting. Nah, di dalam jaminan sosial sepanjang hayat itu kan kalau kita tahu sekarang mulai dari ibu hamil sampai orang mau meninggal itu sekarang ada jaminan sosialnya. Contoh nih misalkan, sekarang yang paling populer di tengah-tengah masyarakat itu kan namanya program Keluarga Harapan atau PKH. Itu kan luar biasa. Itu sebenarnya bentuk wujud intervensi pemerintah di dalam memastikan mereka ini semuanya memiliki kesetaraan di dalam mengakses kebutuhan dasar hidupnya mereka, yang salah satunya adalah kecukupan gizi tadi itu. Sekarang ada program PKH untuk anak-anaknya yang sekolah. Sekarang ada program namanya PIP, ya kan, sekolah gratis. Mereka yang masuk di desil 1 sampai 5 itu kan sekolah gratis pakai PIP itu, mulai dari SD, SMP, SMA. Nanti yang mau kuliah, yang mereka masuk di dalam keluarga PKH itu ada beasiswa namanya KIP. Ya kan, jadi sudah dijamin sebenarnya. Lalu kemudian mereka yang sudah selesai itu kan ada sekarang program juga untuk kelompok usaha bersama dan sebagainya. Makanya sekarang di Kementerian Sosial atau di Dinas Sosial itu ada namanya graduasi untuk pemerlu kesejahteraan sosial. Jadi mereka yang sudah sekian lama mendapatkan menjadi bagian dari program Keluarga Harapan dan sudah mentas lah ya, sudah lulus, mereka sudah scale up ekonominya, itu digraduasi, di wisuda. Kemarin di kampus Brawijaya itu Menteri Sosial datang melakukan graduation. Jadi memang satu hal yang perlu dirayakan itu, Dok. Saya pikir begitu. Jadi biar orang itu mentalnya juga bukan mental peminta gitu. Betul sekali. Jadi nggak jagakno, kalau bahasanya orang Jawa itu jagakno bantuan. Tapi mereka punya mindset yang ditanam bahwa saya distimulus, dikasih bantuan oleh pemerintah ini hanya sementara gitu, untuk meningkat. Nah, kembali ke tadi itu, sebenarnya kalau kita berbicara tentang intervensi pemerintah, itu sangat luar biasa. Jadi paling tidak di aspek pendidikan mereka sudah di cover kan, orang-orang yang masuk di dalam kategori miskin ekstrim atau miskin itu yang disebut dengan desil 1 sampai 5. Kemudian di aspek kesehatan sekarang ada BPJS BPIN yang di cover oleh APBN atau APBD provinsi atau APBD kabupaten kota dengan program yang namanya Universal Health Coverage. Itu kan memberikan jaminan. Jadi orang sekarang itu yang mereka masuk dalam kategori masyarakat miskin ekstrim dan miskin itu, pendidikan sudah dijamin gratis. Yang kedua, kesehatan juga sudah dijamin gitu. Sehingga memang ini kan dua aspek fundamental yang kalau kita hidup normal itu kan menyedot biaya yang cukup tinggi. Iya, betul sekali. Apalagi pendidikan gitu kan. Nah, hadirnya pemerintah ini cukup luar biasa. Apalagi sekarang ditambah lagi ada program makan bergizi gratis. Nah, ini kan tak menambah lagi begitu. Tinggal bagaimanakah tadi itu benar-benar keluarga harapan ini mereka menjadikan stimulus dana bantuan yang diberikan itu benar-benar digunakan untuk menaik levelkan, men-scale up ya kapasitas ekonomi mereka. Jadi memang sebenarnya mindset eman-eman ini ya, Dok, yang harusnya dikurangi. Mohon maaf, di antara masyarakat kita itu mungkin masih ada ya pemahaman bahwa daripada dipakai beli daging atau beli susu, makan makanan bergizi, ya lebih baik mungkin dibelikan sesuatu yang mungkin itu menurut mereka lebih bermanfaat. Begitu. Oh iya. Padahal itu jatahnya itu udah buat itu gitu. Nah, ini kan masalah mindset ya, masalah membangun kesadaran, membangun literasi. Dan itu nggak bisa sekali dua kali, memang harus ada kerjasama yang komprehensif. Makanya kalau tadi itu ada di ujung tombaknya itu ada kader kesehatan, ada puskesmas, ada tenaga kesehatan, maka saya pikir peran serta tokoh masyarakat, simpul masyarakat di dalam membangun awareness masyarakat itu sangat penting sekali. Oke. Dok, tadi sudah beragam lini ya, dari puskesmas juga tokoh masyarakat. Kalau dari sekolah, Dok,
Mm-mm. Itu seperti apa? Ya, apalagi sekolah ya. Apalagi sekolah. Saya pikir guru-guru ini juga apa ya, apalagi mereka ini yang di pendidikan dasar. Jadi selain memberikan pengajaran proses belajar mengajar yang normatif, Iya. ya pendidikan yang normatif itu, maka tetap menurut saya juga harus disampaikan kepada para murid, wali murid terkait dengan betapa pentingnya anak-anak ini dijaga kesehatan dan kecukupan gizinya begitu. Jadi memang harus kerjasama semua pihak lah gitu Iya. supaya program ini berhasil begitu. Dok, kalau selama ini Dok, tantangannya itu apa sih Dok untuk pengurangan stunting di Jawa Timur, khususnya daerah-daerah yang prevalensinya masih tinggi? Tinggi ya. Ya itu tadi salah satunya adalah terkait dengan kesadaran masyarakat. Jadi bahkan di bantuan langsung tunai itu kan ada ya Mbak, salah satu peruntukannya itu bantuan lauk pauk bunyinya. Oh ada gitu? Ada. Oh. Dibelikan telur. Sangat belikan. spesifik sekali itu ya? Spesifik sebenarnya, karena isunya memang itu. Iya. Makanya kan kalau Mbak Cindy mungkin berkesempatan pas pembagian itu di kantor-kantor desa, itu kadang dirupakan dalam bentuk telur, dibaginya dalam bentuk telur. Dibagikannya dalam bentuk beras dan sebagainya. Nah, itu kan sebenarnya sudah spesifik ya, sangat spesifik. Nah, masalahnya memang tantangannya itu kadang masyarakat ini sendiri yang tadi itu kembali lagi membangun kesadaran masyarakat itu yang masih belum bisa paripurna gitu. Memahamkan mereka bahwa betapa pentingnya makan makanan bergizi gratis. Lalu yang kedua, menurut saya memang tantangan bagi pemerintah daerah, bagi mereka yang fiskalnya ini sangat rendah sekali, ya, karena kita tahu bahwa hampir sebagian besar kabupaten kota ini 70-75% kemampuan fiskalnya itu ditopang dari dana transfer pusat. Yang kita tahu bahwa dana transfer pusat ini rata-rata itu adalah inmak, sudah judulnya sudah spesifik, sudah tidak bisa dipakai apa-apa. Nah, tantangannya pemerintah daerah ini kan dia harus semua program kan harus bisa diterjemahkan, bisa diimplementasi, apalagi kalau di daerah-daerah yang masih infrastrukturnya masih kurang ya. Mereka tentu akan berpikir ini lebih baik bangun infrastruktur apa supporting stunting kan begitu kan. Ini jadi tantangan gitu. Jadi tantangan. Makanya ketika sebuah daerah kayak kota Surabaya fiskalnya kuat, ya pasti itu sudah sudah fiskalnya kuat, sudah literasi masyarakatnya bagus, ya pasti prevalensi stuntingnya rendah. Begitu. Sama juga di kota-kota besar yang lainnya begitu. Nah, ini yang saya pikir tantangan ini yang harus diurai ya. Pemerintah daerah memang tantangannya hari ini itu meningkatkan kemampuan fiskal, memperbanyak sumber-sumber pendapatan asli daerah yang bersumber dari kabupaten kotanya mereka, yang itu benar-benar bisa menjadi supporting terhadap banyak program yang akan bisa dikerjakan di daerah mereka. Yang salah satunya adalah stunting tadi itu. Memang berkesinambungan ya Dok ya? Iya. Ini gara-gara ini jadi ini. Jadi mata rantai. Korban itu anak gitu jadinya itu kan semua akan menjadi generasi emas 2045 yang ditakutkan kan kalau misalkan masih seperti itu tidak terjadi gitu loh, tapi ya jangan sampai gitu. Iya. Kan tantangannya jadi itu Mbak. Kalau kita kembali lagi ke tadi yang saya sampaikan bahwa salah satu dampak stunting itu kan secara kapasitas intelektual mereka itu rendah. Tidak bisa kita bayangkan hari ini kita berada hidup di zaman globalisasi. Semua orang bisa menjadi global netizen atau masyarakat global. Ya, cuma dari HP aja. Iya. Masyarakat global itu sudah ya menjadi bagian dari kehidupan kita. Nah, kalau kita ini nggak siap secara kapasitas intelektual, maka ini akan menjadi kekhawatiran kita akan di-replace. Iya kan? Akan di-replace. Dan contoh itu sudah banyak di negara-negara lain yang kemudian karena mereka abai terhadap continuous generation kesiapan mereka ini, akhirnya di suatu ketika, di satu titik karena regenerasi kepemimpinan, regenerasi SDM-nya ini tidak disiapkan, mereka digantikan oleh orang-orang dari luar gitu.
Ini kan berbahaya sekali menurut saya. Iya, iya. Oh jangan sampai ya dok ya. Jadi takut sendiri nih. Dok, baik. Ya. Selanjutnya dok, tadi ada kebiasaan bahwa faktor eman-eman itu yang masih mindsetnya masyarakat kita punya. Kemudian kalau dari segi budaya mungkin dok, ada pengaruh besarkah untuk stunting ini, misalkan terbiasa di daerahnya itu banyak yang terbiasa nikah muda, itu kan masih ada beberapa daerah gitu. Itu seberapa besar itu dok faktornya? Ya saya pikir itu juga berpengaruh ya. Apa namanya, nikah dini itu juga sangat berpengaruh, sehingga jadi begini. Salah satu penyebab dari pernikahan dini itu kan kekurangan literasi mereka di dalam membina mahligai rumah tangga. Ya kan? Anak-anak yang masih mungkin di usia sangat dini, usia 16, 17, lalu mereka menikah, itu kan secara emosional belum terbentuk, mungkin juga kapasitas intelektual literasinya terkait dengan membangun mahligai rumah tangga juga belum terbentuk, sehingga makanya kenapa angka perceraian kita ini kan cukup tinggi, puluhan ribu setiap tahun, betul. Jadi angka perceraian kita ini sangat tinggi sekali, dan rata-rata perceraian itu gugat cerai. Atau kalau bahasanya anak sekarang ini apa? Ghosting. Iya kan? Yeah. Ghosting itu kan dia mungkin nikah, habis itu karena aku kok bosen ya sama dia, tinggal aja gitu. Padahal dia nikah ini ya. Padahal dia sudah punya anak. Padahal dia sudah hamil mungkin kan. Nah, jangankan dia berpikir kecukupan gizi untuk anaknya. Dia memikirkan emosional pribadinya aja nggak selesai gitu. Sehingga ketika dia lahir, bayinya nggak keurus, gizinya nggak terurus. Kemudian ketika anaknya ini sudah besar, dia secara ekonomi juga nggak mapan, ya karena sudah berantakan rumah tangganya, diasuhlah sama mbahnya, sama neneknya, kurang kasih sayang, ada penetrasi pergaulan di lingkungannya yang kurang bagus. Ini anak ini tumbuh menjadi sehingga marak kasus bullying. Sehingga marak kasus kekerasan di dalam sekolah. Ya, kalau kita dengar beberapa waktu yang lalu sampai ada yang dibunuh dan sebagainya. Ini kan ketika kita kulik masalah itu, ternyata sumbernya di situ. Ada core problem yang harusnya itu. Maka menurut saya itu kan pemerintah sudah menaikkan standar pernikahan tuh dari yang di Jawa Timur, dari yang sebelumnya usia 16 tahun menjadi 19. Memang ada pengaruh yang signifikan sih. Jadi angka dispensasi nikah dini itu turun. Tetapi masih cukup banyak gitu. Kalau kok bisa? Kan itu dinaikkan ini. Dinaikkan, ya kan? Sudah turun, tetapi masih turunnya ini nggak terlalu signifikan. Makanya ini peran serta, kembali lagi ke tadi itu, peran serta tokoh masyarakat, tokoh agama, termasuk kesadaran orang tua di dalam mendampingi anak-anaknya, putra-putrinya, ini sangat penting sekali. Iya, jadi memang harus matang sekali untuk memikirkan, karena anak yang jadi korban ya dok ya, nggak salah apa-apa. Makanya saya sangat sepakat, ini kan Menteri Agama mau membuat sekolah pranikah. Kalau pranikah? Iya, tapi nggak tahu kapan tuh diimplementasi. Ya semoga ya, itu di-prepare semuanya. Jadi itu bagus itu, yang mau nikah harus punya ijazah sekolah nikah gitu kan. Kayak sekolah beneran berarti ya? Ya kayak training begitu. Oh, ada ijazahnya. Astaga. Dok, selanjutnya ini ya dok ya, dari tadi banyak kolaborasi nih dok antara lembaga atau sektor dalam penanggulangan stunting. Tapi kalau dokter sendiri tuh melihat masih ada kendala nggak sih dok? Terkait dengan? Koordinasi mereka. Antar lintas sektoral tadi itu. Ya saya pikir inilah, kita kan juga tidak menafikan ya, namanya pemerintahan itu kan salah satu kumpulan dari individu-individu politik ya. Dan di dalam politik anggaran itu selalu ada kepentingan-kepentingan. Salah satu contoh simpel yang tadi saya sampaikan, di tengah-tengah keterbatasan fiskal yang dimiliki oleh daerah, mereka kan harus dituntut untuk memanajemeni kira-kira mana yang prioritas, kira-kira mana yang didahulukan, kira-kira porsinya berapa persen dan sebagainya. Nah disitulah kemudian akhirnya terjadi diskursus yang mungkin saja ini membuat kerjasama kolaboratif ini tidak maksimal.
Saya pikir itu. Dan menurut saya memang ya ini harus terus diupayakan, harus terus dikampanyekan, dan harus terus menjadi kesadaran bersama terkait dengan isu stunting ini. Oke, Dok, peran dari DPRD Jawa Timur Dok untuk memastikan kalau ini kebijakannya sudah ada, tapi itu betul-betul sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang rentan akan stunting. Makanya kita di DPRD Jatim benar-benar mengawal betul, karena dinas yang terkait menaungi program isu stunting ini kan dinas DP3AK ya, Perlindungan Perempuan dan Pemberdayaan Anak serta Kependudukan, termasuk juga dinas-dinas yang lain, OPD-OPD yang lain yang mereka beririsan, ada dinas sosial, ada dinas kesehatan dan sebagainya. Kita benar-benar mengevaluasi ketat, mendorong dan juga kemudian memberikan catatan-catatan kritis supaya apa yang sudah dianggarkan lewat APBD itu atau apa yang sudah diprogramkan lewat program-program yang sudah disepakati di APBD itu benar-benar bisa diimplementasi tepat sasaran ya, ada hasil berwujud yang kita rasakan dan seterusnya. Itu yang memang hari-hari ini terus kita kawal begitu. Jadi istilahnya kalau di Komisi E di DPRD Jatim itu salah satu OPD yang sangat seksi untuk kita ajak berdiskusi selain Dinas Kesehatan, Pendidikan, Tenaga Kerja, salah satunya adalah DP3AK itu. Karena isu stunting tadi itu begitu. Dan ini yang terakhir, Dok. Ini Siap. mungkin pesan ini dari Dokter Puguh nih tentang upaya penanggulangan stunting itu dapat berjalan optimal atau mungkin untuk masyarakat di luar sana. Silakan, Dok. Ya, saya pikir memang menurunkan prevalensi stunting ini tidak bisa kita kerjakan sendirian atau menjadi ekosektoral ya. Jadi butuh kerjasama kolaboratif dan sinergi yang komprehensif di antara seluruh stakeholder masyarakat Provinsi Jawa Timur supaya benar-benar isu stunting ini benar-benar bisa kita tekan serendah-rendahnya. Karena kita mengingat dan kita tahu bahwa stunting ini menjadi ancaman kalau tidak kita mitigasi bersama. Oleh karena itu pemerintah sebagai pengampu kebijakan yang kemudian mengintervensi lewat kebijakan-kebijakan termasuk anggaran, ini juga akan terus kita kawal melalui DPRD Provinsi Jawa Timur supaya semua butir-butir setiap rupiah yang kita alokasikan itu benar-benar memiliki korelasi positif terhadap menurunnya angka stunting. Lalu yang kedua, peran serta masyarakat juga sangat penting sekali. Terlebih lagi tadi yang saya sampaikan, tokoh masyarakat, ya ormas, ya simpul-simpul masyarakat, seluruh stakeholders di lapisan paling bawah, kepala desa, pemerintahan desa, kader kesehatan desa, posyandu, ini juga harus memiliki kontribusi yang positif di dalam menurunkan prevalensi stunting ini, termasuk juga masyarakat itu sendiri. Jadi mari masyarakat Provinsi Jawa Timur, kita benar-benar menjadikan isu stunting ini menjadi sebuah kesadaran kita bersama, karena kita tahu bahwa keberlangsungan Jawa Timur, keberlangsungan bangsa dan negara kita sangat ditentukan, sangat tergantung dari kesiapan generasi anak-anak kita. Kalau anak-anak kita tumbuh menjadi generasi yang sehat, kuat, terhindar dari stunting, mereka cerdas, mereka pintar, mereka punya kapasitas intelektual, maka insya Allah Provinsi Jawa Timur, daerah kita masing-masing, 38 kabupaten kota yang ada di Jawa Timur akan juga bertumbuh, scale up menjadi daerah yang berkemajuan. Saya pikir itu, Mbak Cindy. Baik, terima kasih banyak Dr. Puguh, sangat informatif sekali dan semoga kita bersama-sama bisa mewujudkan Indonesia Emas 2045. Amin. Baik, Tribuners, terima kasih juga sudah menonton podcast DPRD Jawa Timur Gebrakan Wakil Rakyat. Dan saya Cindy pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya.